agak susah ya. Nah, sip. I guess that's because of the signal. All right, so everyone, please look at television because I'm gonna share all of my screen because I'm gonna share about the tutorial, what is Vibase, and then why we use that, and etc. And then we are gonna start about our project in Firebase. Are you ready? Ready. All right, just take a look for a while, look at your friends, betapa bahagianya mereka ketika akan mempelajari Firebase. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi ini dia sudah share screen ya. Belum share screen ya, baru recording aja di Google Meet. Jadi, please follow each instruction carefully. Alright? Alright. Alright. So, ya. Oke. Oh, wait. Hey. Ya. Okay. Hi, Fionile. Is my voice clear? Not really, Miss. Not really. Outside. Outside. How about now? Already. This is sering terjadi. Apakah suaranya jelas? Putus-putus. Without changing anything and then asking again, it's clear. How come? Okay, so nice to hear that. Hello? Yeah, share entire screen. But wait a second. Memastikan bahwasannya suara masuk ya ke Jimit.
Bisa nggak? Oke, is my screen already show in Google Meet? Yes, Miss, already. Oke, Bismillah teman-teman, kita akan memasuki babak baru ya, gitu, di dalam pelajaran kita ya. Jadi kalau kemarin kita ya flutter gitu. Kemarin di SKL 2 kita berkenalan dengan API dan how it works gitu kan. Di SKL 3 kita akan berkenalan lagi dengan pihak ketiga lagi untuk database-nya. Karena kita ada fitur pengenalan wajah ya, face recognition, dan itu akan menyimpan atau mengcapture sebuah gambar dari wajah kita. Kemudian data gambarnya akan tersimpan di dalam sebuah database. Database di sini kita menggunakan Firebase ya. Tadi di sebelum istirahat Vio dan Nail itu misalnya sebenarnya udah ada pembahasan sedikit ya tentang Firebase. Jadi di recall sedikit, Firebase itu adalah back end as a service ya, bisa disebut. Apa itu gitu kan? Itu adalah sebuah layanan database. Jadi singkatnya, simpelnya, dengan Firebase ini, developer itu nggak perlu repot-repot bikin database secara manual. Misalkan, kalian pernah bikin pakai Laravel gitu ya. Itu kan stepnya banyak gitu. Kalian bikin di PHP-MyAdmin, tabel-tabelan gitu kan, pakai MySQL. Kemudian, kalian buat tabel tersebut itu bisa di-generate menjadi sebuah database yang bisa diakses oleh project dengan Laravel gitu kan, sebagai framework. Kemudian, baru deh dia bisa dipakai gitu. Semuanya berjalan secara manual gitu kan. Nah, Firebase ini dia enggak seperti itu. Jadi untuk tabel-tabelan, pembuatan ini itu sudah di-handle oleh Firebase. Kita sebagai developer hanya tinggal menggunakan saja via dependency ya. Nanti kita akan berkenalan apa aja sih dependency yang dibutuhkan ketika kita akan menggunakan Firebase dalam project kita gitu ya. Jadi itu singkatnya mengenai Firebase. Nah, tulis kita di 2 jam ini ya, 2 jam yang enggak 2 jam gitu kan. 1 jamnya berapa gitu? 45 menit ya kayaknya. Pokoknya kalau JP habis istirahat pertama tuh kayak singkat aja gitu. Startnya jam 10, selesai jam 11.10. Gitu ya. Jadi kayak cuma 1 jam 11 menit, maybe 10 menit ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, terus silakan teman-teman semua ikuti dengan hati-hati. Mistia nggak akan cepet-cepet. Mistia akan make sure setiap prosesnya kalian nggak ada yang miss. Karena kalau ada yang miss sedikit aja, kalian nggak akan bisa akses Firebase dalam project kalian. Gitu ya. Siap? Pertama, sebelum kita bikin project Firebase, bikin project Flutter, kita akan kenalan dulu. Jadi Mistia udah minta bantuan AI. Sekarang mah AI, gimana kita penggunakannya aja, ya nggak? Mistia ada punya 2. Di sini ada video yang berdurasi selama 6 menit ya, kurang lebih 6 menit di sini. Kemudian Mistia juga punya slide. Ini semua dibuat oleh AI. Gampang ya? Ini slide-nya dibikin AI ini. Tinggal tambahin logo IDN. Ada foto caranya? Nanti ini mudah banget bagi orang-orang yang memang sebenarnya dia penting tapi dia ada kerjaan yang lebih penting gitu ya. Jadi kita delegasiin kerjaan, kita delegasi itu kita kayak nyuruh gitu ya. Nyuruh atau berbagi-bagi kerjaan ke orang yang bisa. Di sini kita nggak orang tapi AI. Itu sangat-sangat membantu. Masya Allah, tabarakallah. Sip, kalau kayak gitu pertama ini dulu. Ya, ini pakai notebook LM, kalian bisa explore aja. Sebaik-baiknya orang yang mengerti akan sesuatu hal adalah dia explore. Udah dikasih tahu nih, oh ada loh tools dari Google namanya Notebook LM. Kalian bisa kasih apapun, dia bisa bikin apapun. Ini udah pernah di-share juga ya? Nah, silakan Listi akan play videonya. Ini cara maksimisnya gini, oke, layar penuh. Yang di Google Meet udah ada ya suaranya ya? Udah, Miss. Oke, Misty akan nge-play video. Ini videonya bakal ada suaranya. Kabarin ya kalau nggak ada suaranya. Nggak bisa di-play. Oke, ada suaranya nggak nih yang di Google Meet coba? Pernah nggak sih Ada nggak di Google Meet? Ada, Miss. Oke, bismillah. Pernah nggak sih kalian punya ide aplikasi? Oke, perhatiin ya. Ini selama 6 menit, insya Allah informasi yang diberikan sangat-sangat penting buat mengenalkan diri kalian ke Firebase. Oke? Bismillah. Aplikasi yang kayaknya, wah ini brilian banget. Tapi tadi awalnya belum ya? Awalnya. Nih ya, 1, 2, ti. 1, 2, ti. Ya. Pernah nggak sih kalian punya ide aplikasi yang kayaknya, wah ini brilian banget. Tapi pas mikirin cara bikinnya, langsung pusing duluan. Tenang, kalian nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar satu set perkakas canggih yang bisa mengubah ide kalian jadi kenyataan.
dan jauh lebih cepat dari yang kalian bayangin. Pasti pernah kan ya, lagi bengong, tiba-tiba dapat ilham gitu. Entah itu ide game yang bikin nagih, platform media sosial baru, atau ya aplikasi simple aja deh yang bisa bikin hidup kita lebih gampang. Tapi ya gitu deh. Begitu mau mulai, kita seringnya langsung nabrak tembok. Tembok besar yang namanya back-end. Mikirin server, database, sistem login pengguna. Wih, itu bisa rumit banget dan makan waktu. Sering banget tembok inilah yang bikin banyak developer hebat jadi berhenti di tengah jalan. Nah, disinilah pahlawan kita datang. Kenalin, Firebase. Ini adalah platform Backend as a Service atau BAS dari Google. Anggap aja ini kayak kalian punya tim backend pribadi. Tim ahli dari Google lagi. Mereka yang urusin semua bagian yang ribet-ribet, jadi kalian bisa fokus ke bagian yang paling seru, ngebangun aplikasi yang keren banget. Oke, sekarang kita bongkar toolkit ini satu persatu ya. Kita mulai dari fondasinya dulu. Anggap aja kita mau bangun rumah. Kita butuh pintu depan sama kafling tanahnya dulu kan? Oke, pintu depan kita ini namanya Firebase Authentication. Ini tuh satpam sekaligus resepsionis buat aplikasi kalian. Bayangin, nggak perlu lagi pusing mikirin kode buat sistem login dari nol. Mau pakai email, akun Google, nomor telepon, tinggal pasang aja. Dan bagian yang paling sering bikin pusing kan, kayak fitur lupa password atau verifikasi email. Nah, itu semua udah diurusin sama Firebase. Bener-bener hemat waktu ngeblah hari-hari. Selanjutnya, kafling tanahnya Firebase Hosting. Disinilah aplikasi web kalian nanti tinggal. Dan yang paling gila, kalian bisa launching aplikasi kalian ke seluruh dunia cuma dengan satu baris perintah di terminal. Serius, cuma satu. Dan soal keamanan, nggak usah khawatir. Firebase otomatis kasih sertifikat SSL gratis. Jadi aplikasi kalian aman dari detik pertama online. Oke, fondasi udah beres. Sekarang, setiap aplikasi kan pasti butuh tempat buat nyimpen data kan? Nah, untuk ini kita butuh lemari arsip digital yang canggih. Nah, Firebase ini baik banget, dia kasih kita dua pilihan lemari arsip. Kita lihat ya perbedaannya. Di sebelah kiri ada Cloud Firestore. Ini ibaratnya lemari arsip modern yang super rapi. Datanya disimpan di dalam collection dan dokumen, kayak laci dan map. Cocok banget buat aplikasi skala besar yang datanya kompleks. Terus di kanan ada real-time database. Kalau ini lebih kayak satu papan tulis besar, tempat semua data ditulis dalam format JSON. Super cepat buat akses data simple, misalnya buat status online di aplikasi chat. Kerennya, dua-duanya ini real time. Jadi tinggal pilih aja mana yang paling pas buat proyek kalian. Ngomongin database, pasti ngomongin keamanan kan? Coba deh lihat kode di layar. Allow read, write, if request.auth.null. Kelihatannya simple, tapi ini powerful banget. Cuma dengan satu baris ini, kalian bisa pastiin kalau cuma pengguna yang udah login yang bisa lihat atau ubah data. Nggak ada lagi akses ilegal. Sesimpel itu. Aplikasi udah punya rumah, punya tempat data. Tapi aplikasi yang bagus itu nggak diem aja kan? Dia harus hidup, harus bisa berinteraksi sama penggunanya. Nah, di bagian ini, kita bakal bahas gimana cara menghidupkan aplikasi kita. Kenalin, Cloud Messaging, atau biasa disingkat FCM. Anggap aja ini kurir pribadinya aplikasi kalian. Mau kirim notifikasi flash sale ke semua pengguna? Atau ngasih tahu user kalau ada pesan baru? FCM jagonya. Kalian bahkan bisa nargetin notifikasinya loh. Mau kirim ke satu orang aja? Bisa. Ke grup tertentu? Bisa juga. Keren kan? Nah, yang ini nih. Ini beneran kayak tongkat sihir buat developer. Namanya remote conflict. Bayangin ya, kalian mau ganti tema aplikasi jadi tema lebaran, atau mau nampilin banner promo dadakan. Biasanya kan harus update aplikasi di App Store kan? Ribet. Pakai remote conflict, kalian bisa ubah itu semua langsung saat itu juga tanpa perlu rilis update baru. Fleksibel banget. Oke, dasar-dasarnya udah kita kuasai. Sekarang kita naik level. Kita lihat power tools yang bisa bikin aplikasi kalian bukan cuma bagus, tapi jadi luar biasa. Ini dia, Cloud Functions. Sesuai namanya, ini adalah otaknya back-end aplikasi kalian. Jadi gini, kalian bisa bikin kode yang jalan otomatis setiap kali ada kejadian tertentu. Dan bagian terbaiknya, nggak perlu pusing mikirin server sama sekali. Contohnya gimana? Gini, setiap kali ada pengguna baru daftar, Cloud Functions bisa otomatis kirim email selamat datang ke mereka. Semuanya jalan sendiri di belakang layar. Genius. Oke, aplikasi udah jadi, udah dipakai orang. Terus, gimana kita tahu mereka suka atau enggak? Apa yang mereka lakuin di dalam aplikasi? Nah, disinilah Firebase Analytics masuk. Dia ini kayak detektif pribadi kalian. Fitur mana sih yang paling sering diklik? Di halaman mana mereka paling sering keluar?
Analytics otomatis ngelacak semua itu dan ngasih kalian data berharga buat bikin keputusan yang lebih cerdas ke depannya. Jadi kita udah lihat semua alat-alatnya satu persatu. Keren-keren kan? Tapi gimana kalau kita gabungin semua itu? Nah sekarang kita lihat gimana toolkit ini bisa dipakai buat bikin proyek di dunia nyata. Coba lihat tabel ini. Ini nunjukin betapa fleksibelnya Firebase. Mau bikin aplikasi to-do list yang simple? Cukup pakai authentication buat login dan Cloud Firestore buat nyimpen datanya. Gampang. Tapi gimana kalau mau bikin aplikasi live chat yang butuh kecepatan tinggi? Nah, kita bisa gabungin authentication, real-time database yang super cepat itu, plus FCM buat notifikasi pesannya. Beda proyek, beda kombinasi alatnya. Itulah kerennya. Terus mungkin ada yang nanya, gimana nih kalau gue pakainya framework modern kayak Flutter? Tenang, Firebase itu udah jodohnya framework-framework kayak gitu. Jodoh. Mereka udah nyiapin yang namanya SDK. Atau gampangnya, paket kode khusus yang bikin proses integrasinya jadi mulus dan gampang banget. Mantap. Dan prosesnya tuh gampang banget beneran. Intinya Benar. cuma 3 langkah. Pertama, install paket-paket yang dibutuhin. Kedua, copy-paste satu file konfigurasi ke proyek kalian. Ketiga, tulis satu baris kode buat inisialisasi. Udah, itu doang. Dalam hitungan menit, aplikasi Flutter kalian siap pakai semua kekuatan Firebase. Jadi, kita udah bongkar semua isi kotak perkakas dari Firebase. Dari fondasi yang paling dasar sampai alat-alat canggihnya. Semua halangan teknis yang dulu kelihatannya ribet dan bikin pusing, sekarang jadi jauh lebih gampang diatasi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Dengan semua alat canggih ini di tangan kalian, ide brilian apa yang bakal kalian wujudkan? Udah. Malah akhirnya ini kalau Siti ya kocak. Udah. Sip. Ada gambaran? Sedikit. Ada? Sip. Ini kan baru video yang pakai AI, jadi kurang fleksibel, tapi gampang. Nah, Mistia akan memperlihatkan ini. Sip. Dah. Jadi ini sebenarnya kurang lebih sama, cuman yang ngejelasin beda. Kalau tadi AI, kalau sekarang Mistia. Nah, di TV itu Mistia sudah bikin slide ya, dibantu oleh AI. Ini kita akan deep dive mengenai dari konsep ke aplikasinya tuh kayak gimana. Tadi kan mungkin summary ya untuk video tersebut itu apa gitu. Ada yang bisa kasih tahu dari video tadi summary-nya deh. Kalau udah jodoh, yang namanya jodoh mangga bala ketukar. Ya, tapi ini bukan soal Flutter dan Firebase. Enggak. Oke. Jadi kalau kita bisa ambil poinnya, summary-nya dari video tadi ya. Firebase itu tadi yang udah kita bahas di sini ya. Firebase itu adalah sebuah backend as a service dari Google yang memudahkan developer ketika membangun sebuah aplikasi. Jadi backend-nya emang nggak ngurusin tuh, cuman kamu maunya apa, gitu kan ya. Mau pakai fiturnya apa atau servisnya apa. Misalkan tadi autentikasi bisa, menyimpan data bisa, terus cloud messaging bisa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita pakai Firebase, developer itu cuma ngurusin bagian ya udah fungsionalitasnya sama bagaimana aplikasi ini bisa menarik user gitu ya. Itu fungsinya. Makanya kita pakai bantuan BaaS atau Backend as a Service dari Firebase Google. Ya. Nah, tadi udah dikasih tahu juga tuh di video. Katanya cuma 3 tahap doang nih. Biar aplikasi kita tuh udah siap terintegrasi dengan Firebase. Cuma 3 tahap dan itu benar. Nanti akan kita implementasikan langsung ya. Nah, tadi apa itu Firebase ya? Ini ngulang adalah platform pengembangan aplikasi komprehensif dari Google, bahasa terlalu kaku ya. Intinya tadi Firebase itu adalah kalau kalian ditanya sama orang atau kalian mau ngasih materi ke orang ya, mungkin nanti ide teaching gitu kan, ngajarin guru-guru kan ada ya. Pernah nggak kalian ide teaching tapi yang audiensnya lo guru-guru? Cari gue aja ya. Atau ajarin guru gimana cara bikin slide gitu ya, pakai notebook LM gitu ya. Jadi Firebase itu singkatnya adalah database tapi dia backend as a service, bukan pure database ya. Itu simpelnya aja. Itu udah mewakili semua pengertian yang ada di TV. Fungsi utama menyediakan layanan BaaS, backend as a service, atau backend yang siap pakai. Kelebihan ada 3 di sana. Skalabilitas tinggi. 2, real time update data di semua perangkat, jelas. Kan satu server sama aja ya lah. Satu server banyak perangkat gitu kan. Satu ada perubahan atau ada update di server, semua user bakal kena gitu ya.
real time lagi. Kemudian SDK lengkap untuk Android, iOS, web, dan Flutter. Kita tinggal pakai aja. Segampang itu. Tenang, nanti slide dan videonya akan kita share. Ya. Komponen intinya adalah data dan autentikasi. Ini yang paling populer ketika kita pakai Firebase. Pertama ada fitur autentikasi. Ya. Login biasanya. Ada email, Google, phone, dan manajemen user. Ada reset password atau lupa password ya. Terus mau reset, terus verifikasi. Pakai OTP dan segala macam Firebase bisa. Kita tinggal pelajari basicnya, explore. Kita nggak usah repot-repot mikirin gimana caranya user itu nanti ada fitur lupa password dan segalanya. Ya nggak? Kayak yang di video tadi. Oke. Cloud Firestore. Ini adalah database menggunakan bahasa SQL yaitu NoSQL, temannya MySQL. Ya, ada lagi NoSQL. Jadi Firebase atau Firestore ini pakainya NoSQL. Real time. Struktur, collection, document, field, mendukung query kompleks. Ini mengenai bahasa query yang tadi kita bahas sedikit, ya. Kemudian yang terakhir adalah real time database, yaitu database berbasis JSON. JSON apa? Masih ingat nggak waktu kita bersinggungan dengan API? JSON itu apa isinya? Table data JSON itu isinya apa? JSON isinya apa? Pasangan JSON, pasangan apa? Sama kayak tipe data map. JSON pasangan apa? JSON. Ya. Di file.json itu isinya apa? Key dan value sama kayak tipe data map. Itu tipe data JSON. Ideal untuk sinkronisasi data super cepat dan latensi rendah. Kenapa latensinya rendah? Jelas. Kalau di dalam pemrograman teman-teman, codingan kita, program kita itu bakal lebih mudah dan bakal lebih cepat ngebaca codingan mentah daripada baca tabel, ya enggak? Dari situ aja. Misalkan kita punya database nih, yang pertama ada di PHP-MyAdmin, yang kedua udah kita taruh di dalam .json. Yang paling cepat dibaca sama program kita adalah .json. Makanya kemarin pas kita ngituin API itu tuh kita kayak ribet gitu, mengonversi dulu ke sini, dikonversi lagi ke situ biar bisa dimengerti oleh dat, gitu kan? Karena sebaik-baiknya database yang bisa dibaca oleh program yaitu .json type. Ya. Ini komponen inti, data dan autentikasi. Kemudian ini untuk penyimpanan data. Firebase storage. Menyimpan dan mengelola file, gambar, video, dokumentasi atau dokumen ya milik pengguna dengan aman. Firebase function menjalani kode backend tanpa server atau serverless database. Kalian nanti pasti pernah dengar. Mau kalian nanti datang ke GDG atau DPS, pasti kalian tuh pernah dengar gitu kayak serverless database gitu. Itu adalah backend yang tanpa server gitu. Jadi dia ringan. Kemudian Firebase hosting. Kalian nggak perlu pakai Netlify, nggak perlu pakai AWS hosting atau hostinger, jagoan hosting. Firebase sudah punya yang bisa membuat aplikasi kita atau website kita menjadi live. Gitu ya. Engagement biar usernya mudah. Tadi ada cloud messaging, ada Firebase Analytics, ini berguna banget bagi developer, sama remote config kalau ada perubahan dari kayak Idul Fitri atau lagi Halloween. Kita pakai remote config. Jadi kita nggak perlu update aplikasi di Play Store atau App Store, tapi kita ngupdate dari database-nya. Kemudian ada perbandingan Firestore versus real-time database. Cloud Firestore adalah pilihan utama untuk aplikasi baru. Model data lebih kaya dan terstruktur, bisa collection, bisa dokumen. Query yang lebih kompleks dan kuat didesain untuk skalabilitas besar, pilihan region yang lebih banyak. Jadi dia sangat-sangat kompleks, tapi dia mudah makinnya, ya, dengan pilihan dan kaya fitur. Kemudian kalau yang real time database itu sama-sama punya Flutter, tapi dia ori-nya. Ibarat kata pertama kali lahir nih Firebase, itu penyimpanannya itu pertama real time database, baru lahir Cloud Firestore. Jadi lebih modern mana? Cloud Firestore, karena lahirnya duluan ini, ya kan? Berarti yang adik siapa? Yang kakak? Nah, real time database itu adalah database orisinil dari Firebase. Sangat cepat untuk sinkronisasi data dengan latensi sangat rendah. Jelas, karena dia JSON. Ya nggak? Ya.
Query lebih simpel dan terbatas dan ideal untuk data state seperti status online atau offline. Ini baru konsep. Wajar kalau kalian belum ada bayangan karena belum terjun langsung, ya nggak? Kemarin kalian kesusur gua, kebayang nggak gua ciwadon kayak gitu? Karena baru dikasih tau doang, ya. Dan kalian belum nyemplung ke guanya. Sama kayak gini, kalian baru dikasih tau doang, tapi kalian belum nyentuh gimana cara kita konfigurasi dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau kalian masih ada abu-abu bayangannya, gitu ya. Integrasi Firebase plus Flutter adalah kombinasi yang sempurna ya. Firebase dan Flutter, keduanya dari Google, jelas. Google produk dirancang untuk bekerja sama dengan mulus, smooth. Pertama, kita install SDK. Lihat ini, Firebase Core, Cloud Firestore, dan Firebase Out pakai underscore. Kalau di dat kita di Flutter kita ini di mana? Maksudnya ini. PubSpec.yaml. Ini adalah contoh dari implementasi ketika kita install SDK Firebase ke project Flutter. Kita tinggal pakai aja library atau dependensinya dengan manggil Flutter Puppet, Firebase Core, Cloud Firestore, dan Firebase Out. Tergantung kita tuh makanya apa. Gitu ya. Setup Google Services Design. Ketika kita bikin project di Firestore, di Firebase, kita akan dikasih file ini, kita tinggal masukin aja ke project kita, simple, kita nggak bikin secara manual. Untuk Android yang ini, untuk iOS finish instalasi dengan Firebase Initial Site ini ditaruhnya di main.dat ya. Ini adalah basic kita semuanya, informasi semuanya. Jadi pertama kita di PubSpec, kedua kita naruh service.json ini di aplikasi kita download tuh dari Firebase. Kemudian kita inisialisasi kayak kemarin kita pakai nyimpan API key itu di mana? Ya sekali di NP, ya nggak? Kita ada nggak initialize di main.dat sebelum runnet? Ada. Ini sama biar ini kebaca dulu sebelum dia ngejalan aplikasi, gitu ya. Gunakan Stream Builder untuk UI yang reaktif terhadap data real time. Ini opsional. Ini opsional ini. Ini jangan dikitin TV-nya, nggak apa-apa kan kalau satu lagi. Ini, yang ini adalah opsional teman-teman. Jadi yang paling utama adalah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan kita akan melakukan itu. Siap? Siap? Keamanan Firebase Rules tadi allow read write if request auth null. Jadi tadi kesimpulan dari kode ini apa? Ada yang tahu? Who knows? Who knows? Siapa yang tahu baru? Who know? Who can explain? Who can give your opinion about this line of code? Ini cuma user yang udah login yang bisa baca. Just user that already make an account in application that can change the data. Ubah password, ubah username, ubah foto profil. Ya, ya. Ini contoh. Studi kasus, aplikasi to-do list, chat app, nanti misalnya, woi, gara-gara pakai AI kayak gini. Makanya harus dirapiin. Kita yang ketiga, kayak gini. Sistem absensi siswa, mencatat kehadiran secara digital. Kita pakai Firebase Authentication, and then we use Firebase Firestore, and the last we use Firebase Storage. For authentication, it used for membedakan, how to say, adjusting for login system depends on the role, which is student and the teacher. And the second, Firebase Firestore, used for take notes, yeah, for the attendance data, the log, the time and the location. And the last storage is for uploading and for saving the proof, yeah, and the photo. Got it? Got it? Got it? Why? Why? Please help me to read. Why?
hemat waktu, pengembangan, fokus pada nilai UX, tidak perlu mengolah server. Real time data terupdate otomatis di semua perangkat, menciptakan pengalaman pengguna yang mulus, scalable, mampu menangani aplikasi dari 10 pengguna hingga 10 juta pengguna tanpa perputaran kode backend. Ekosistem Google terintegrasi dengan Google Analytics, AdMob, dan Flutter. It's clear why we use Firebase as the service for our backend for the last SQL. If you later go to internship or something, it will works. Believe me, it works. Like iklan apa ya? Iklan Hilo atau apa gitu. Thank you. Is there any question? No. Haven't. You ready for the next step? Yes. Ready for the next step? Really? For the one that in Google Meet, Vio and I'll, do you have any question, girl? Nothing, Miss. No, Miss. I see. Nice one. If you have any question, feel free to interrupt. Yeah, Miss Tia, sorry, I want to ask something. Just like that, okay? Got it? Got it, Miss. I Okay, see. Miss. Okay, so the first step. Yeah, before we continue, maybe thank you so much. You have learned and unlocked new insight and new knowledge. Yay! About Firebase. Nice. That's new knowledge for you. Okay. And then kita akan melakukan dan mulai jump in our project. You ready? Just say ready if you're ready. Okay. Let's count in 3, 2, 1, go. Tenenet, tenenet. Okay. Please open your Visual Studio Code. Oh yeah, Vio and I'll, I want asking about your phone in your home. Yeah, is it Android or iOS? iOS, Miss. Who? Nile. Yo. Nah, Yo. Android. If you, is there any maybe your brothers, your mother, father that have Android device? Yeah, but there's no people in my house, Miss. It's just me. Yeah, it's okay. That's for tomorrow or maybe the next day. If today we not use, yeah. Okay. Okay, Miss. I see. Nice. Okay. The first. Please make a project. I'm gonna make a project too. So please comment Shift P, Control Shift P. Yeah, maybe kekecilan. I'm gonna make it bigger first. Yeah, it's like this. Comment Shift P. New project. Is it big enough or small? Small. How about this? Yeah. All right. So maybe I'm gonna close first my emulator ya for make it the workspace in VS Code is bigger. Yeah. So is it enough? Okay. Command Shift P, Control Shift P. I'm gonna ulangin new project. Feel free to press new project and then choose application. Yeah. And then we make select a folder. Select a folder that you wanna use ya. Jangan folder yang susah dicari, itu ya masalah umum ya. Common problems. Jadi ketika ada masalah kita susahnya, wah di mana ya nyimpennya? Sering nggak kayak gitu? Nah, jadi persiapkan satu folder khusus untuk project di laptop kalian, teman-teman. Biar kalian mudah mengelolanya, gitu ya. Kalau udah nemu, silakan select a folder. Kita namain sebagai attendance _app. Dan enter. Please wait until our project is finish. Close AI things. Done. Is it done? Is it done? My right
itu yang Raisa, Lala, dan teman-temannya ini. Apakah ada problem? Masih berjalan prosesnya? Apa sudah selesai? Oke, sebelah sini masih berjalan atau sudah selesai? Sudah? Sampai Salil udah? Oke. Kalau sudah, sekarang silakan buka browser. Kita akan buka Firebase-nya. Sudah? Buka browser udah? Buka tab baru, silakan ketik Firebase aja. Udah? Ketik Firebase sudah? Kalian akan menemukan satu result yang ini. Firebase.google.com. Udah nemu? Klik. We will go into the Firebase homepage or landing page. Dan make your app the best it can be with Firebase and generative AI. Dan feel free to search the button go to console. Ada? Udah keklik lagi. Yang ini, udah? Error? Udah nemu go to console? Klik. Kalau bisa akan dibawa ke dalam halaman ini. Sudah? Yang mana error? Siapa yang error? Yang merah apa tulisannya? Oke. Sama kayak ini. Oke. Pinjem. Karena bro, I'm gonna make tutorial for because I cannot do. Oke, yang punya problem siapa aja? Angkat tangan yang kayak gini. Coba mestinya mau ngeliatin ke Nail sama Vio. Nail sama Vio udah bisa buka atau kayak gini? Kayak gitu, Miss. Ngeblur. Itu tulisannya enable multi-factor authentication kan, Miss? Yes. Kayak gitu juga. Oke. Merapat ya, karena Nail juga butuh lihat. Oh, gini aja. Silakan join ke sini. Nanti mestinya share screen. Apa share screen? Iya. Siapa yang punya problem tadi yang enable to factor and etc. Sri Mulyani, and then who? Charlie, ya, Emil, and then Yasmin. Dua. Oke, sisanya aman ya. Join Google Meet dulu, kedua. Nice one. This is will be crucial. Oh ya, kalian juga tinggal lewat situ aja ya. Jadi ya nggak perlu pakai HDMI tapi dari Jimit aja. Ini diperbesar mesti ya biar jarak pandangnya lebih luas. Nah, sip. Nah, nanti di full screen kayak gini. Oke, mesti ya mau stop share. Nah, sip. Oke. Oke. Do you have any problem? No? Share screen? Oke. Kelihatan ya? Oke, show my screen anyway. Itu udah button yang di. Oke, ini baru forward. Boleh ya? Oke, the problem is like this, yes? Yes. Make it big.
Masalah ini ya, benar. Silakan yang punya masalah ini ikuti. Turn on two-step verification. Klik. Klik. Nah, it will show you the next step. Password, please enter the password your Gmail. Stepnya agak-agak rumit, tapi silakan ikuti dengan baik. Insya Allah nggak sulit. Okay. Like this already? Okay. Just feel free to turn on two-step verification in here. Just click phone number. What kind of number? Till what? 8 12 2060 71 tambah Yes. Confirm when you need to use your phone. Number for sending could be sent to safe. Yes. The successful way, it will show you the pop-up notification that tell that you are now protected with two-step verification. Done? Sip, just done in here. And then we go back in here and then the restart. Nah, there. Easy? Is it easy? Lemon squeeze. Stop sharing. You can close and quit the Gmail. Thank you so much. Done? 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 Okay, I'm gonna share again my screen. Ya, punya Nail udah beres. Nail, udah bisa ya? Udah, Miss. Tip, nice to hear. We go back here. Ready? Ready? Ready. Kita dibawa ke dalam dashboard konsol kita. Ini namanya dashboard konsol. Ya. Kalau kita lihat, ininya adalah console.firebase.google.com. Kita akan disambut hello Nona Coding. Kenapa mesti pakai Nona Coding? Karena yang punya Miss Tia udah full. Get started, silakan klik yang create a new Firebase project. Tak. Dah? Udah? Udah? Ya? Makan yang gede. Iya, yang gede. Nah. Sip, dah? Done? Okay, listen everyone. If I ask you done or no, please answer, because if you done, we will go to the next step. If you haven't done, we will solve first. So, are you done? In here, we diminta kayak beberapa informasi. Yang pertama adalah enter your project name. Silakan kalian ketikkan attendance strip app. Dan kalian akan mendapatkan kode unik. Sama nggak? Punya misi 66B1C? Punya teman sama? Nah, setiap project yang kalian buat akan menghasilkan kode unik atau ID unik. Sudah? Kalau nggak merah, continue. Sudah? Dan? In here, kita ditawarin AI assistant for your Firebase project and enable Gemini in Firebase. Just turn on aja. Siapa tahu nanti kita mau tambahin fitur AI gitu kan. Just turn on. Continue. Done? And then for Google Analytics, for now, please turn off. Done? Bismillah, bismillah, we create project. Semoga nggak error. Nah, nih. Oh my God. Bismillah ya. Preparing your project, please wait. Yes. Once you have success for your process, it will show your Firebase project is ready. Udah sampai sini? Ada yang masih nunggu?
Ya. Close. Ada dia mau balik. Aku suka aja. Disable. Siapa yang gagal lagi? Ready. Tungguin biar finish up. Sip ya? Thank you. Yes. Okay, let's go everyone. Just simply press on your continue button here. Tak. We will show and we will go into ini close saja, Gemini close. Nah, tak, dah. Sudah? Yang di Google Meet aman? Aman, Miss. View? Aman, Miss. Oke, nice to hear. Oke. Dibawa ke sini kita. Sip. Tadi sudah dijelaskan ketika kita kenalan pertama kali. Di Firebase itu kan produk Google ya. Dan kita itu akan membangun aplikasi Flutter gitu ya. Karena Flutter dan Firebase itu sama-sama produk Google, salah satu keunggulan dari Firebase adalah dia menyediakan SDK untuk apa aja tadi? iOS, terus web app, terus Flutter, etc. Caranya, karena kita mau bikin aplikasi Android, ya nggak? Di sini, di bawah nama project kalian, itu ada satu tombol yang namanya Add App. Klik, tek, kita akan disuruh milih mau yang mana kalian. Ayo. Karena kita di sini masih Android dulu, kenapa nggak Flutter, Miss? Karena kita maunya native way dulu. Karena native itu lebih kompleks daripada yang Flutter. Ya, biar kalian tahu dulu nih, sampai dalam-dalam, baru kalian bisa explore, gitu ya. Mendingan yang gampang dulu, terus ntar susah, nggak tahu, atau apa yang susah dulu, terus sudah tahu, ntar gampang. Nah, susah dulu. Oke, Android ini ya, ini iOS, Apple ya, udah tahu dia, Android, and then this is web, and then this is Unity for what? Game. Kalau kalian suka main Roblox, kita beda level dong. Jangan cuma main, tapi kita bikin ruangannya. Satu, Unity base, bisa. Game developer, ada. Ya. Jangan cuma menggunakan, tapi kita yang bikin. Itu another level. Ya. Jadi kita di sini silakan klik yang Android. Tek. Mungkin kalau misalkan kita ulangin gitu. Kalau misalnya ulangin. Gini. Dulu tuh kayak ada yang nanya, Mistia kenapa Miss suka banget sama Android gitu. Sampai Android banget. Udah jelas dari sini, ya sih? Yang paling lucu logo apa? Iya lah, jelas yang paling lucu Android. Dah, kita klik. Nah, silakan ikutin dengan baik-baik. Ya, kita akan mendaftarkan aplikasi kita nih yang sudah kita buat di VS Code udah tadi. Kita akan mendaftarkan si attendance apps ini ke dalam Firebase kita. Kita pertama, nanti kita akan diminta beberapa informasi. Ya nggak? Ini adalah stepnya ada 4. Ada 1 kita daftarin, kedua nanti kita akan melakukan download and then add config file, kemudian kita ada add Firebase SDK, dan juga next stepnya continue. Jadi ada 3 step. Ya, kita lakukan
step by step secara hati-hati dan pelan-pelan. Ya. Sesi ini mesti rekam biar nanti kalau teman-teman lupa silakan lihat rekamannya lagi. Oke? Sip. Ini pertama kita diminta untuk memasukkan Android package name. Contohnya udah dikasih tahu nih, biasanya com.company.appname. Biasanya gini katanya. Carinya di mana? Ada yang tahu nggak? Yasmin tahu? Nggak. Carinya di mana? Cari Android package name. Silakan kalian buka VS Code. Kalian buka Android. Udah? Udah? Kalian buka app. Ya. Kalian buka SRC. Nggak usah SRC berarti. Berarti Android app. Kalian buka yang namanya build.gradle.kts. Ini bukannya, bukan. Taruh. Bukan ini, oh, benar. Benar. Ini. Tadi ada yang ngomong ada 2. Siapa yang ngomong? Ada 2, benar. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Sini, lihat. Ini dihapus dulu berarti. Soalnya lumayan lembar gitu. Ada ini. Kalau kayak gini kebaca ya misalnya. Tumben. Gini. Ini Masya Allah. Tadi pas kita mau buka atau mau nyari build ke KTS, ada yang bilang ada 2 gitu. Aceh. Kenapa ada 2? Karena untuk file build Gradle KTS dia sebenarnya punya 2 level. Satu file ini ada 2 level, makanya ada 2, ya enggak? Untuk build Gradle yang pertama nih, itu ada di project level, yang kedua ada di app level. Ini sangat penting untuk diketahui perbedaannya. Karena ketika nanti kita konfigurasi project Firebase, kita akan masukin ke sini ya, ke sini juga iya, dan itu nggak boleh ditukar. Kalau ketukar kita nggak akan bisa connect ke Firebase. Dan ini salah satu problem yang umum banget terjadi. Ya, ketika orang-orang pengen nge-connectin projectnya ke Firebase, dia ketukar antara project level dan app level. Kita akan kupas tuntas yang mana build Gradle yang project level, yang mana yang app level. Kalau kalian buka di VS Code kalian Ctrl P atau Command P, dia bisa nyari, ya nggak? Silakan cari build.gradle.kts. Ada berapa hasilnya? Ada 2. Kira-kira dari situ yang mana yang app level, yang mana yang project level? Yang paling atas yang ini nih, ini adalah app level, yang ini adalah project level. Berarti kalau di sini, kalau kita kasih path-nya, path itu apa path? Directory, ya yang garis-garis dia. Ini path-nya seperti ini. Kalau yang ini, apa? App langsung.
Ini perbedaan build Gradle di project level dan di app level. Path-nya beda nggak? Yang membedakan kalau yang project dia nggak ada app, kalau yang app level ada. Itu udah jelas. Ya, ketika kalian cari di VS Code kalian nyarinya tuh identik build.gradle.kts, dia resultnya ada 2, ya nggak? Tapi di sana ada yang membedakan, yaitu apa? Path-nya, ya nggak? Yang atas ini adalah app level build.gradle.kts. Kalau yang bawah itu adalah project level build.gradle.kts. Dua-duanya bakal kita pakai, makanya jangan terkecoh ya. Dua-duanya banget nih bakal kita pakai buat config. Udah tahu perbedaannya apa? Sampai sini dulu. Udah tahu? Kalau udah tahu kita lanjut, kalau belum tahu kupas tuntas dulu sampai tahu perbedaannya apa. Biar nggak tuker. Karena sering banget nih, misalnya udah 2 tahun ya ngajarin Firebase yang di Accord, masih banyak tuker ya. Bingung, masih bingung. Sampai sini ada yang masih bingung perbedaan app level build Gradle dan juga project level build Gradle. Terima kasih. Atau sampai sini masih jelas ini, sebelum ada yang gimana gitu. Terus berarti cara tahu dia itu dari situ. Dari sini bisa. Kedua, dari mana? Kedua, kalian langsung melihat ya project structure-nya. Liatin nih ya. Ini kan nyari ya. Gampang banget nyari. Ya, udah ketahuan gitu. Yang atas ini ya karena dia ada app-nya, dia app level. Yang bawah nggak ada app-nya, dia project level. Gampang. Kalau misalkan kita nggak pakai kayak gini, kita lihat langsung di project structure-nya teman-teman. Lihat, project structure sebelah mana? Kiri. Nah, kita lihat di sini Mistia besar. Ini Mistia tutup dulu semuanya. Oke. Karena build Gradle itu cuma punya Android, bukan punya iOS. Ya. Jadi kita buka Android. Tok. Lihat di sini. Ini tuh selevel dengan project Android. Ini yang ada semua di sini itu adalah project level. Ya enggak? Di sini semua project level, ya enggak? Karena kita buka sekali ini Android, ini yang muncul itu semua project level. Di sini ada nggak build Gradle KTS? Ada. Berarti ini project level atau app level? Project level karena dia abis Android langsung build Gradle. Lihat di Mistia di papan tulis. Kalau project level dia abis Android langsung ada build Gradle, langsung nemu, ya nggak? Tapi kalau app level kita buka dulu app-nya, ya nggak? Tek, ada nggak build Gradle? Ada, cara nyarinya gitu. Ya nggak? Jadi yang ada di dalam app ini adalah app level yang ketika kita buka Android nih, folder kita drop down, kita buka, itu langsung nemu nih build Gradle itu project level. Udah tahu bedanya? Udah tahu? Udah tahu? Coba Kansa tunjukin Mistia yang mana project level build Gradle. Nah, project level build Gradle. Dari project structure juga. Yang mana itu? Kedua tuh. Nah, yang mana yang project? Project mana? Kenapa? Thank you so much. Exact baru tuh dari Kansa. Mistia lupa kasih tahu, tapi dikasih tahu sama Kansa. Cara lihatnya, cara make sure-nya, misalkan kalian udah telanjur buka nih teman-teman. Ini Mistia udah telanjur buka nih, build Gradle, ya nggak? Nih udah telanjur buka ya. Ini pertama, ya kan? Bisa kasih minggir dulu. Gimana sih? Ini kayak gak mau minggir-minggir gitu loh. Oh di sini. Oke. Nah, udah telanjur kebuka nih satu. Kedua yang ini. Nah, kita buka lagi dulu. Nah, kocak. Ntar dulu. Nah, oke. Caranya lihat, kalau udah telanjur buka kayak gini dan kalian bingung gitu, ini kalian di folder yang mana ya? App level atau project level? Silakan kalian lihat path yang ada di atas sini. Kelihatan? Ini Android, terus langsung ke build Gradle. Itu berarti project atau app? Project. Terus kalian buka lagi yang satu nih.
oh di sini ada Android, terus abis Android ngebuka app, abis itu baru nemu build Gradle. Berarti ini app level atau project level? Itu cara measure-nya, oke? Gampang? Gampang ya? Gampang? Gampang. Sip. Oke, kita lanjut lagi, buka kembali ke Firebase Console kita. Balik lagi tadi. Kita udah tahu nih perbedaan app level build Gradle sama project level build Gradle. Itu dua yang harus kalian paham. Ya, oke? Kalau nanti masih lupa-lupa, silakan tanyain. Ya, oke. Gimana cara nyari Android package name? Cara nyarinya, kita di dalam build Gradle yang levelnya app level build Gradle, gitu ya. Berarti kita caranya buka Android, kemudian kita buka app folder, kita nemu build Gradle, kita buka. Di sini kita akan menemukan informasi mengenai Android package name. Silakan di sini kalian cari yang namanya application ID. Punya nggak? Punya. Search aja, Command F, Control F. Ada satu nih. Nah, yang ini. Ada? Sama nggak? Com bla 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 bla. Ini. Sama ya? Sama? Silakan copy dari sini, nggak usah pakai tanda petik. Copy dari sini sampai sini, copy. Udah? Udah. Copy. Biasanya orang kalau takut nggak ke copy dia terus-terusan gitu ya. Terus kita paste di sini. Nggak disarankan untuk ngetik manual karena khawatir akan terjadi typo. Ya, udah. Informasi kedua yang akan kita minta. Udah belum ini? Ada yang masih bingung? Ada error? Ada yang belum nemu? Udah semua ya? Sip. Kalau belum, ngomong aja, oke? Okay? Yasmin? Udah? Udah. The second field is app nickname. Opsional, tapi kalau mau ya ditulis aja. Tenders app. Dah. Dan silakan register bismillah, semoga nggak ada error. Pokoknya setiap langkah kita harus awali dengan bismillah. Dan nunggu ya, nunggunya lumayan bikin deg-degan. Sip. Kalau udah seperti ini berarti langkah pertama tuh udah checklist nih, berarti tandanya sukses. Udah kedaftar belum kalau di sini Miss? Kalau di langkah 1 udah checklist kayak gini berarti artinya udah kedaftar belum? Artinya adalah sudah. Tapi ada tapinya. Tapi kita belum mengonfigurasi ke dalam project kita, baru kedaftar doang nih. Gitu ya. Silakan. Step 2 kita udah dikasih tahu adalah download. Yang di Google Meet, is there any problem in Gmeet? Aman, Miss. Alright. So we move to the second step, which is download and then add config file. Download dulu. Tek. Bismillah. Dan kita akan ada yang namanya Google Services JSON ini. Sudah? Sudah? Sudah. Silakan kalian buka Finder kalian, Finder. Sudah dibuka Findernya? Temukan di dalam download ya biasanya. Temukan dalam download, nah ini mesti ada Google Services JSON. Dia isinya JSON kayak gini. Ada? Sip. Kita lihat, kalau udah download ngapain? Instructure for Android Studio below. Oke, sama. Android Studio sama VS Code sama-sama aja. Oke. Katanya, switch to the project view in Android Studio to see your project root directory. Kalau di sini kita nggak perlu, karena ini otomatis udah project view ya kalau di VS Code. Oke? Mau lihat nggak perbedaan kalau di AS gimana? Kalau mau bisa liatin. Mau. Saya buka dulu. Dia kayak susah gitu ya nge-zoom-nya. Lah, udah mau selesai. Nih. Udah cukup? View, appearance, zoom. Udah? Sip. Kalau di Android Studio,
Kalau misalkan di VS Code, ini tuh kita buka project itu udah project view otomatis teman-teman. Tapi kalau Android, ya makanya Naila. Gratil sih, tangannya gratil. Oke. Kalau misalnya kita buka project di VS Code, itu tuh udah otomatis view-nya tuh project view teman-teman. Tapi kalau di Android Studio beda. Nih ya, ini dia ada baik banget. View-nya ada package. Jadi entah kayak gini. Terus kalau project files kayak gini. Kalau misalkan dia production kayak gini. Beda-beda kan view-nya? Nah, kalau misalkan kita ngikutin instruksi yang dari sini, switch to project view. Berarti di Android Studio, kita tinggal pilih aja project. Ini udah project view. Sama nggak kayak di VS Code? Beda ya, tapi looks-nya sama, tapi caranya beda. Kalau di VS Code mah udah otomatis. Gitu ya. Itu bedanya. Sip. Kemudian move your download into your module app level root directory. Berarti kita di sini suruh mindahin Google Services yang udah di-download tadi ke dalam project kita di app level root directory. Kita dikasih contoh nih, screenshot dari AS. Kita buka app, kita punya nggak folder app? Terus dia mindahin setara sama semuanya. Berarti kita tinggal buka app aja, langsung mindahin ke app itu, ya nggak? Silakan buka Finder-nya. Buka Finder, terus kalian buka VS Code ya. Kalian buka Android folder. Kemudian silakan buka yang app-nya. Kita akan naruh di sini. Bukan di dalam SRC, tapi di dalam app-nya. Dia setara akan dengan build Gradle KTS yang ada di app level gitu ya. Silakan buka Finder, tinggal drag and drop aja. Taruh di dalam app. Nah, dia setara. Ini bener. Udah? Oke. Ini harus benar. Gak boleh salah taruh. Bis, ya. Ini. Ya di app. Di app. Ini. Ya. Di app. Ya, di app. Nah, itu benar. Sip. Di app. Coba di app. Nah, ya. Sip. Udah? Nah. Oke, bisa cek satu ya. Bener enggak? Coba. Nah, benar. Ini benar. F SRC. Oke. 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 Mil. Mana? Nah, sip. Tadi punya Asia udah dicek belum? Nah, ya. Oke, punyanya Panda mana? Oke, punya ini. Iya, sama kayak Lala. Soalnya pakai ini ya, pakai extension. Iya. Extension folder gitu. Enggak apa-apa, beda kalau gue. Oke. Punya Yasmin? Oke, punya Hilwa, oke, punyanya ini. Mas udah. Oke, punyanya Rina. Oke, punyanya Zalil. Oke, sip, mantap. Sekarang yang di Google Meet. Ini nggak boleh ada yang salah nih, ntar kalau salah di depan ntar susah di belakangnya. Punyanya Nail, coba share screen Nail. Oke, Miss. Bentar. Ada layarnya nggak, Miss? Ada. Ini. Oke, stop dulu ya. Jadi ini karena udah istirahat, mungkin kita berarti stepnya sudah berakhir di move ini ya, apa namanya, JSON file tadi ke dalam project kita ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nanti Nail sama Vio di kantor aja, jadi mestinya nggak di kelas. Ada pertanyaan dulu? Ada? Desno belum? Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman atas atensinya, sangat baik ya, Masya Allah. Kita belajar hal baru, semoga senantiasa dimudahkan perjalanannya, amin. Semoga hal-hal yang tidak paham dihempaskan aja menjadi paham, amin. Ya, sehat terus, tetap membantu sesama, tetap sehat, tetap membantu sesama. Let's close our session by setting hamdalah at kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, see you on the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So thank you to Miss Tia. Thank you, Miss Tia. Jazakallah. Okay, bye. Oh my god. Okay. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye. Okay, Niall and Pio, maybe you can share your screen again. Then show me your project structure so I can check. Okay, Niall. Kelihatan nggak Miss screen-nya? Can see your screen? Oh my god. Niall? Is it my screen show, Miss? Yes, already. Yeah, this one. Maybe you can. Oh, this is in ini. This is in Google Meet, Niall, not in VS Code. Oh, I already moved. Wait, Miss. Wait a minute. All right. Alright. Emil, you still join, Emil? Okay. Is it my screen already show, Miss, in the VS Code? Heaven, still processing. Okay, maybe we need to wait a minute. How about now, Miss? Still heaven. Maybe it's your connection, Miss, because I can see my screen. My connection? Yes. Okay, wait a second ya. I'm gonna rejoin. Okay, Miss. Here Enza. Oh yeah. Okay. Now I can see. How about now, Miss? Okay, now. Good. Done. I already can see and then that's good. Correct, Okay, perfect. stop sharing, Okay. Miss. Thank you, Niall. Yeah, Miss. And then now Vio. Hello. All right. For your VS Code. Nice, perfect. Thank you so much, Vio. Nice, Vio and Niall, yeah, already perfect. And then our progress is still in here to be continued for the next session. So thank you so much for today. Hopefully you still happy and keep healthy, yeah. Hopefully you can go to here as soon as possible because we already miss you. My God. So bye-bye. Yeah, let's close our session by setting hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. All right, thank you so much, Vio and Niall. See you next session. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yeah, anytime.